Halo, halo teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman di Instagram yang lagi. Halo, selamat malam. Selamat datang di IG Live saya pada malam hari ini. Teman-teman, hai Tika, Mbak Yeni, ada lagi yang udah bergabung. Hai hai, apa kabarnya malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga suara saya jelas ya teman-teman. Oke, teman-teman boleh kasih feedback nggak ya? Oke, semoga suara saya jelas ya. Oke, iya Mbak Yeni, semoga semuanya di sana dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hujan nggak di sana ya? Di sini hujan, dari siang hujan, tapi semoga nggak banjir lagi ya. Oke, teman-teman, hari ini tuh IG Live pertama saya lagi. Setelah berapa lama ya? Udah lama banget kayaknya nggak IG Live, dan ini IG Live pertama di tahun 2022. Oke, jadi teman-teman malam ini tuh saya mau ngomongin tentang kesehatan lambung dan kesehatan pikiran ya. Hai Dokter Susan. Oke, jadi akhiran itu saya sering banget denger orang yang bilang gitu ya, kalau misalkan dia itu kena GERD gitu ya. Kayaknya makin lama makin banyak gitu. Makin kesini tuh saya makin sering denger lah gitu ya. Nah, untuk malam ini teman-teman saya itu mau mengundang suami saya ya, Dokter Andri, spesialis kedokteran jiwa. Jadi karena sering kali tuh saya dengar mereka yang memiliki masalah kesehatan lambung deketan tuh masalahnya ya sama kesehatan pikiran gitu ya. Jadi biasanya itu punya barengan gitu ya. Dan makanya saya mau tanya langsung nih sama ahlinya ya. Kita coba undang aja deh ya. Sambil kalau teman-teman ada yang lain yang tahu temennya punya masalah yang sama juga ya. Siapa tahu mau tahu lebih lanjut nih tentang kesehatan lambung gitu ya. Tentang kesehatan pikiran, boleh diundang. Thank you, Dokter Susan. Oke, saya undang dulu. Sebentar. Oke, saya udah undang Dokter Andrinya. Kemanakah? Nah, ini dia. Hai. Halo, halo. Wow. Halo, salam. Ini kok agak-agak putus-putus ya gambarnya. Enggak, lancar kok. Gambarku lancar ya? Gambarku lancar. Suaraku lancar, gambarnya Udah, jelas ya? udah, jelas kok. Gambarku Oke. juga jelas kan, nggak terlalu besar. Kemarin soalnya terlalu gede ternyata mukanya pas live itu. Enggak ya? Enggak sih, cuman agak apa namanya, agak putus-putus gitu. Oh, nggak apa-apa itu mungkin karena sinyalnya kali. Nggak apa-apa sih, masih tetap bagus kok di sini kedengerannya. Pas. Oke sih. Oke, Ya, teman-teman udah makin banyak yang masuk. Selamat malam semuanya. Welcome, welcome. Terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini ya. Dokter Andrinya sudah datang. Kita mau tanya-tanya nih seputar kesehatan lambung dan kesehatan eh, pikiran ya. Karena pastinya mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga, ada yang belum kali ya bahwa kedua hal ini bisa jadi berhubungan gitu ya. Benar nggak Dokter Andri? Makanya saya mau nanya nih ya, kita nanya langsung ke ahlinya gitu ya. Sebenarnya memangkah ada hubungan gitu ya antara kesehatan lambung sama kesehatan pikiran tuh? Gimana di praktek sehari-harinya tuh? ya teman-teman. Jadi biasanya kita udah tahu nih, sering saya posting ya di Instagram atau di YouTube gitu ya, yang sebenarnya memang berkaitan dengan masalah lambung. Pertanyaannya pertama itu biasanya teman-teman suka bertanya, kalau saya sakit lambung itu apakah pasti terkait dengan selalu banyaknya pikiran gitu ya di otak saya gitu ya, sehingga menyebabkan saya tuh sakit lambung gitu. Enggak ya. Jadi teman-teman, kita harus lihat dulu secara organiknya ya, secara fisiologi,
apakah memang masalah lambungnya disebabkan oleh apa dulu. Misalnya makan yang pedas gitu ya, kemudian kebanyakan makan santan, atau makanan-makanan yang merangsang, asam terlalu, kemudian ada kopi ya. Nah, atau misalnya makanannya yang basi, ya keracunan makanan. Ini juga kan sering menyebabkan masalah lambung. Jadi perlu ditanyakan dulu tuh, apakah memang masalah lambungnya berkaitan dengan sesuatu hal yang tadi, yang seperti kayak biasanya kita tahulah kondisinya. Nah, tetapi banyak di antara teman-teman mungkin yang ketika mengalami gejala lambung yang kronis atau berkepanjangan, akhirnya menjadi cemas, ya. Jadi pasien itu banyak yang karena saking seringnya mengalami sakit lambung yang akhirnya nggak terlalu kunjung baik dan menjadi cemas. Ini yang mungkin perlu kita lihat. Nah, kecemasan itu artinya bisa disebabkan karena lambung atau terpicu karena sakit lambungnya. Jadi ini orang sebenarnya udah ada bakat sakit lambung dan juga punya masalah cemas. Kemudian karena sakit lambungnya berlebihan, nggak nyaman, berlama-lama, akhirnya timbullah gangguan yang berkaitan dengan kecemasannya. Jadi gitu saya maksudnya. Coba kalau kayak gini, kalau aku kan sebenarnya sering ya, kalau misalnya lagi tegang gitu ya, misalkan mau ujian ataupun mau tampil gitu ya, mau bicara, even di apa namanya, di online gitu ya, suka suka apa namanya, suka tegang sendiri tuh sampai perut tuh rasanya nggak enak beberapa kali ke belakang gitu ya, sampai rasanya kayak orang diare lah gitu ya, ke beberapa kali ke belakang. Nah, kalau itu tuh bisa dijelasin nggak, itu sebenarnya termasuk masalah pikiran yang berhubungan dengan lambung juga apa gimana? Kalau seperti itu orang sebenarnya bilangnya gejala psikosomatik kan pada dasarnya. Jadi ada pemicu. Misalnya kenapa sih orang tegang ya mau ketemu sama seseorang yang mungkin dia pikir kekhawatiran gitu ya, dia misalnya mau kerja, mau melamar pekerjaan atau mau ketemu seseorang gitu ya, atau dia mau tampil seperti itu. Nah, itu kan otaknya tuh tegang, dan otak tegang itu menyebabkan sistem saraf pusat kita, sistem saraf otonom kita tuh terlalu aktif. Sehingga misalnya tadi jadi pengen buang air kecil, kadang-kadang sesek di tenggorokan kayak nggak bisa ngomong, terceket seperti itu gitu ya. Dan pada kondisi yang ringan sebenarnya ya nanti dia akan balik lagi setelah stresornya berkurang. Namun pada kondisi yang berat, Udah ya. jadi nah, kalau yang kondisinya berat, terjadilah yang disebut gangguan panik. Jadi si pasien itu mengalami gangguan panik. Nah, itu biasanya pada kondisi-kondisi yang berat begitu. Makanya hati-hati teman-teman kalau misalnya berkaitan dengan kecemasan, jangan terlalu panjang. Harus ditangani segera dengan baik kayak gitu. Nah, kalau untuk cara mengurangi yang kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau cuman kayak gitu kan nggak ini ya, maksudnya belum masih membaik setelah setelah maksudnya setelah event itu selesai, nggak ada lagi, itu kan sebenarnya belum terlalu mengganggu gitu ya. Tapi ada caranya nggak sih untuk mengurangi itu gitu? Sebenarnya paling dominan dan harus diperhatikan adalah menjaga kesehatan fisik secara menyeluruh. Jadi kita tahu bahwa tadi kalau ada orang yang cemas akibat gangguan lambung ataupun sebaliknya, problem yang berkaitan dengan keadaan ini yang kita sebut brain gut axis ya, terkait dengan kondisi itu. Nah, brain gut axis ini sebenarnya problem yang bisa terjadi pada siapapun gejala-gejalanya. Jadi saat kondisi lambung itu sudah mengalami suatu kondisi yang berlebihan, maka yang terjadi adalah otak itu mengambil alih kondisi-kondisi yang berkaitan dengan lambungnya sendiri. Makanya nggak heran tuh teman-teman suka merasakan kayaknya sudah makan obat lambungnya dengan baik ya, dengan benar gitu ya, bahkan udah lama gitu, tapi kok tetap nggak bagus gitu ya kondisi lambungnya, karena di sistem saraf pusatnya ini yang belum beres. Nah, namun kita harus perhatikan pertama kali pada teman-teman, tetap kesehatan lambung itu harus dijaga. Dan salah satu yang paling penting adalah tadi stresnya yang harus dikendalikan, kemudian juga pola makan, ya ini juga penting nih buat sebagian teman-teman yang pola makannya masih kurang teratur. Kemudian jenis makanan tertentu, ya kebanyakan sih kalau kita bicara rata-rata kita harus gunakan makanan itu jangan terlalu banyak yang mengandung perangsang yang terlalu, misalnya bumbunya yang terlalu kuat gitu ya, atau misalnya kayak
kopi gitu itu nggak boleh. Dan satu lagi yang paling penting adalah menjaga keseimbangan mikrobiota. Nah ini salah satu yang mungkin kamu boleh ceritain nih ke teman-teman sebenarnya mikrobiota ini apa gitu ya, karena banyak di antara teman-teman apa itu dong mikrobiota. Dari kami sih dari penelitian psikiatri sekarang tuh udah makin tambah banyak ya penelitian tentang bahwa mikrobiota bakteri baik di dalam tubuh kita, khususnya di perut kita, itu mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan kondisi stres. Nah, kalau dari kamu yang pernah dengar apa tuh tentang mikrobiota saya? Iya, jadi memang ternyata menjaga kesehatan lambung itu juga berarti kita turut menjaga kesehatan pikiran ya. Dan Ya, seperti tadi yang kamu bilang kan caranya adalah dengan menjaga pola makan gitu ya, termasuk dengan menjaga kesehatan mikrobiota. Nah, jadi kemarin itu juga aku banyak baca tentang mikrobiota itu. Jadi teman-teman ya, kita itu ternyata kan di dalam tubuh kita itu ada triliunan mikroorganisme gitu ya yang namanya mikrobiota. Jadi banyak banget ternyata ya. Jadi kita nih nggak cuma kita sendiri. Jadi di dalam tubuh kita itu ada mikroorganisme lain yang kecil-kecil gitu ya, bakteri apa semua gitu. Itu banyak dan paling besar itu ada di saluran cerna gitu ya. Jadi di kulit ada, di mulut ada gitu. Dan memang itu adalah bagian dari keseimbangan tubuh kita gitu ya. Dan kita memang harus jaga benar kesehatan si mikrobiota ini ternyata. Karena kalau kita nggak jaga, ternyata yang kesehatan mikrobiota ini akan membuat kita malah nggak sehat gitu ya. Jadi 70% atau kalau nggak salah saya baca 70%, jadi sebagian besar itu ada di saluran cerna kita gitu. Dan si mikrobiota yang ada di saluran cerna itu, yang saya baca ternyata memang dia itu makanannya yang dilakukan di dalam saluran cerna itu kan dia makan ya, dia itu makan makanan yang namanya microbiome accessible carbohydrate atau max gitu. Jadi kayak karbohidrat kompleks gitu. Nah, istilahnya itu kalau misalnya kita makan itu yang serat. Jadi kalau misalnya kita makan makanan kayak sayur-sayuran yang berserat gitu ya, itu tuh sangat bagus dan menjadi makanan utamanya si mikrobiom itu gitu. Dan ketika kita itu nggak cukup serat, makanya mungkin ya jangan heran kalau misalnya orang tua kita itu sering bilang ya ayo makan sayur gitu ya. Karena memang itu ternyata penting banget untuk kesehatan mikrobiota kita juga ya. Sayuran itu yang berserat itu sangat baik gitu. Kemudian makanan-makanan yang mengandung probiotik itu juga sangat baik untuk kesehatan mikrobiota. Kayak kimchi ya. Tahu saya ya, iya, betul. kimchi, kemudian yogurt gitu ya. Nah, itu sangat baik. Jadi ketika kita makan makanan yang menjadi makanan si mikrobiom itu, dia itu akan merespon dengan mengeluarkan senyawa-senyawa yang bisa membantu kesehatan kita gitu. Nah, tapi kalau kita nggak kasih dia makan gitu ya, dalam arti kita tuh makannya junk food, makannya karbohidrat yang apa simplex semua gitu ya. Intinya si mikrobiom ini nggak dapat makanan lah gitu ya. Nah, dia makannya ternyata dia makanin itu lining di saluran cerna kita yang komposisinya juga mirip dengan si Max tadi itu. Jadi dia makanin si lining itu, jadi akhirnya membuat saluran cerna kita itu yang menjadi dinding dalamnya itu lebih terpapar gitu ke dunia luar gitu ya. Jadi kalau kayak ada leakingnya gitu. Nah, itu yang membuat kemudian masalah di kemudian hari gitu kan ya. Jadi sistem imun kita akan berespon bahwa ini ada yang mendekati nih ke dalam bagian yang steril gitu kan. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, nah itulah yang membuat apa namanya? Membuat masalah di kesehatan kita, termasuk masalah sistem imun kayak penyakit autoimun gitu ya. Itu yang aku baca, dan ternyata juga yang aku baca itu dia juga kalau misalkan tidak mendapat makanan itu, ya dia akan berpengaruh tadi itu juga ke mood ya. Dia akan berpengaruh ke mood gitu. Jadi moodnya menjadi lebih tidak stabil. Kemudian juga banyak banget yang dipengaruhi, termasuk kesehatan kulit. Jadi mungkin kalau orang yang udah jerawatan lama gitu ya, udah pakai ini itu nggak baik juga gitu ya. Bahkan kadang udah mungkin cuci muka pakai air aqua gitu, dan nggak baik-baik juga jerawat. Mungkin perlu diperhatikan juga makanan yang dimakan ya. Jadi jangan-jangan salah satu penyebabnya adalah karena kesehatan mikrobiomnya yang terganggu gitu. Itu yang aku baca. Oke, jadi kalau tadi aku perhatikan
ternyata kalau misalnya kita itu makannya kurang serat atau kurang yang mengandung probiotik, itu siapa tuh tadi namanya si mikrobiota itu akan memberikan apa ya? Tadi kan kamu bilang dia itu akan makanin ininya ya, Iya, lapisan akan ya, makan lining itu lapisannya. lapisan lining. Iya, kayak misalnya usus kolon gitu ya, atau apa itu kan ada lapisan, ada dindingnya gitu kan ya. Nah, itu dia akan makanin lapisan dinding itu yang komposisinya itu mirip sama makannya yang harusnya dia makan si Max tadi itu. Nah, makanya Ya, itulah apa kita harus ya itulah yang menjadi dasar kemudian sakit-sakit yang lain mungkin juga karena kan jadinya nggak apa dindingnya saluran cerna yang harusnya steril itu kan jadinya nggak apa namanya nggak intek lagi gitu ya gitu. hmm. Nah, itu memang salah satu yang tadi disebut sama dirimu juga ya, bahwa teori leaky gut ya, itu memang salah satu teori yang Ya, disebabkan betul. pertama yang membuat adanya masalah yang terkait dengan autoimun. Jadi nggak heran teman-teman kalau Hmm, melihat ada beberapa pasien autoimun itu kan di usia yang sudah relatif agak ini ya, agak menua gitu ya, dan memang hmm, ini salah satu yang penting. Memang kalau untuk dikaitkan dengan masalah mood, itu salah satu problemnya adalah bagaimana ternyata makanan yang kita makan itu akan mempengaruhi mood nih. Ini salah satu yang mungkin teman-teman suka lupa gitu ya. Kan kebanyakan nih kalau saya gitu ya, orang tuh akan langsung mikir ke psikiater pengen berobat ya. Tapi kalau bisa ada sesuatu yang langsung beresin semuanya gitu, termasuk adanya obat tertentu, mungkin di hipnoterapi biar hmm. lebih cepat gitu ya. Tapi mereka lupa bahwa menjaga kesehatan makanan, kesehatan lambung ini salah satu yang penting banget. Dan sayangnya Iya. mungkin banyak di antara kita nggak terbiasa ya menggunakan makanan yang baik atau misalnya sesuatu yang bantu untuk membuat kestabilan di mikrobiota kita ini gitu. Tapi kalau dari dirimu sendiri melihatnya gimana? Kalau misalnya orang bilang aku nggak enak perut terus nih, makan sayur nggak suka aku gitu. Ada alternatif lain nggak sih? Atau Iya. mungkin ada sesuatu yang bisa bisa membantu teman-teman bagaimana ya caranya membuat mikrobiota itu tetap stabil, tetap dalam jumlah yang cukup, dan makanan apa yang Iya. mungkin makanan yang murah dalam artian ekonomis ya, maksudnya affordable ya, nggak makanan yang mahal-mahal, yang bisa membantu ataupun sesuatu lah yang bisa membantu supaya lebih baik gitu. Iya pastinya kalau kalau memang banyak sih orang yang mungkin nggak demen sayur gitu ya. Tapi karena makin belajar itu juga ya, jadi makin sadar juga pentingnya sayur gitu. Kalau kita untung dari dulu suka sayur gitu, jadi makan-makan aja. Cuman mungkin kalau ada orang lain yang juga yang saya tahu misalkan nggak suka sayur, tapi kalau mau dibilang gimana caranya ya sebenarnya sayur itu ya nggak perlu kamu suka, jadi cuman perlu dimakan gitu. Ya kan Hmm. kayak kita mau bilang ke anak-anak juga gitu kan, kita mau bilang anak-anak apa namanya makan sayur gitu ya, tapi bilangnya nggak suka. Ya udah nggak usah, nggak selalu harus disuka sayur, tapi cukup dimakan aja gitu. Jadi kan demi demi apa? Ah? Perlu beda nggak antara misalnya kalau sayur sayur mentah sama sayur matang gitu. Misalnya saya sukanya ketoprak atau saya sukanya karedok gitu. Karedok kan mentah semua tuh. Atau saya sukanya gado-gado gitu. Itu ada beda nggak ya makanan itu matang sama nggak matang ya kalau untuk mikrobiota itu ya? Kalau yang setahu saya sih yang penting masih ada seratnya ya, seratnya. Cuman kalau misalnya sayuran itu kan kalau diproses terlalu lama kan kandungan vitamin mineralnya jadi berkurang gitu kan. Kalau misalnya sayuran, jadi ya kayak paling paling bagus sih ya kayak makan lalapan gitu ya, sayur-sayuran yang cuma maksudnya yang bersih cuma ya yang penting bersih dicuci gitu kan. Jadi nggak kekurangan vitamin, mineral, terus seratnya juga dapat. Cuma kan mungkin nggak setiap hari kita makan seperti itu. Intinya ada porsi sayuran lah gitu ya, yang apa yang bisa kita makan. Terus juga makanan-makanan lain kan seperti yogurt ya.
Cuman mungkin kalau teman-teman yang nggak mau nambahin gula, jangan pakai yogurt yang itu kan ya, jangan pakai yogurt yang ada rasanya gitu, pakai yang plain gitu. Dan itu yang makanan-makanan yang bisa apa namanya membantu kesehatan si mikrobiota gitu. Kalau saya sih pakai satu lagi yang bantu untuk kesehatan mikrobiota, kita pakai suplementasi ini si H-Lock Reset. Jadi dia bantu banget untuk kesehatan mikrobiota supaya mikrobiota yang baik itu bertambah banyak, tapi mikrobiota yang jahat itu berkurang gitu. Karena ada hasil penelitiannya seperti itu. Jadi lumayan, maksudnya membantu. Karena seringkali kan kalau kita ya karena gaya hidup yang sibuk gitu ya, makan juga mungkin nggak teratur gitu, terus olahraga juga mungkin jarang-jarang gitu. Jadi itu pun sebenarnya kan sangat sangat berpengaruh gitu kan sama kesehatan mikrobiota. Jadi kalau untuk membantu sih kita pakai ini ya, H-Lock Reset. Jadi ini lumayan, ini helpful banget gitu. Kamu juga minum tiap hari kan? Iya. Nah, itu yang sering kali mungkin orang tuh suka bertanya gitu. Kalau misalnya dia nggak suka sayur, kemudian dia juga mungkin nggak terlalu prefer ya makanan tuh banyak kan kalau kita sibuk itu kan kita mau makanan yang cepat gitu ya, misalnya kayak fast food ya. Fast food itu kan pasti ya ilah kalau kita beli kentang goreng atau misalnya ayam goreng itu kan nggak ada sayurnya sama sekali. Kalau kita beli burger juga ya paling sayurnya seberapa banyak, cuman tomat, terus kemudian ada lettuce, ada ini gitu ya, ada apa namanya timun, tapi cuma beberapa biji doang gitu ya. Jadi memang salah satunya yang banyak diminta adalah penggunaan probiotik. Ini juga salah satu yang dianggap punya beberapa, betul. Karena penelitian di bidang psikiatri pun sekarang memang lebih banyak ya. Dulu kan kita nggak terlalu peduli ya dengan adanya hubungan brain gut axis gitu ya. Mungkin 20 tahun yang lalu aja orang nggak terlalu melihat adanya hubungan otak dengan lambung ya. Di mana mereka menganggap bahwa otak dan lambung ini adalah dua organ yang terpisah, jauh pula gitu jaraknya. Jadi nggak akan bersama gitu, bergabung. Tapi belakangan penelitian mengatakan dengan otak yang sehat, maka lambungnya juga akan sehat. Begitupun sebaliknya, kalau lambungnya baik, maka otaknya juga akan baik. Ini salah satu yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman. Gitu. Ada beberapa Jadi pertanyaan. harus keduanya ya. Iya, coba kita jawab dulu tuh pertanyaannya teman-teman nih. Baik, kita jawab dulu pertanyaannya. Ini yang mau tanya dok, kalau lagi cemas atau panik, tangan dan kaki dingin, terus badan kadang kram gitu, bisa digerakin jadinya tambah panik. Apakah itu pengaruh lambung dok? Sebenarnya sih Nah kalau ini mungkin misalnya, ya sebenarnya gini ya, teman-teman tuh kalau misalnya belajar untuk mengenali tubuh sendiri, paling penting itu adalah melihat sebabnya itu dari mana gitu. Misalnya contoh, ada orang yang habis makan sesuatu yang merangsang, seperti misalnya minum kopi, atau makan makanan yang pedas, yang banyak santannya, banyak lemaknya, kemudian merasakan nggak nyaman seperti itu. Nah bedanya kalau orang yang sakit lambung biasa aja itu ya cuma sakit lambungnya nggak enak ya sudah. Tapi kalau orang yang punya gejala panik, dia itu kemana-mana, geliengan, kayak mau pingsan, dan segala macamnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang penyakit lambung yang biasa itu, kalau kita pun keracunan makanan, misalnya makan basi gitu ya, atau yang sudah sisa itu kemudian kita makan, kita mual-mual, buang air besar, setelah itu kita selesai gitu. Misalnya banyak kan besoknya udah enakan gitu, nggak terus-terusan. Tapi kalau masih cemas, seringkali itu jadi kemana-mana. Jadi tadi sudah dijelaskan di depan tuh terkait dengan hal tersebut gitu. Oke, ada yang tanya lagi nih, apakah masalah asam lambung terkait dengan hormonal? Gini, kalau asam lambung itu sebenarnya kan dia bisa dipicu oleh stres juga gitu ya. Jadi keluarnya asam lambung itu bisa dipicu oleh stres. Sebenarnya asam lambung itu berguna. Nah, aku pengen tanya nih, mumpung ada omongan tentang asam lambung ya ke kamu gitu. Kalau diri sendiri, kalau dari mikrobiota itu sebenarnya dia dipengaruhi asam lambung nggak sih? Atau dia mempengaruhi asam lambung? Kalau dari yang kamu tahu terkait dengan mikrobiota itu? Tidak dipengaruhi asam lambung sih, yang setahu saya mempengaruhi asam lambung juga yang saya baca sih belum ada ke arah sana tentang mempengaruhi asam lambung. Jadi dia tuh adanya di mana sih mikrobiota itu?
Kalau teman-teman mungkin pengen tahu tuh, dia di lambung, di usus halus, apa di mana ya? Di sepanjang saluran cerna. Ah, oke. Jadi misalnya kalau begitu, teman-teman kalau tahu kan asam lambung itu sebenarnya adanya kebanyakan di lambung ya pasti ya, walaupun ada sebagian yang ketika dia naik terpicu oleh stres salah satunya atau minuman ya seperti kopi ya, itu langsung bisa naik ke dada gitu. Rasanya jadinya kayak panas di dada. Namun cuma sesekali aja gitu ya, kecuali ada beberapa yang sampai naik ke atas dan kemudian melukai kerongkongan. Tapi kalau secara hormonal sih enggak ya. Maksudnya begini, kalau kita Mungkin bicara hormonal tentang itu hormonal ini kali ya, hormonal maksudnya kayak hormonal perempuan mau ya, dari bulan gitu kali ya. Kalau itu kayaknya enggak ya. ada beberapa memang perempuan yang kalau misalnya menstruasinya kurang lancar ya, atau misalnya mau menjelang menstruasi, nah dia moodnya menjadi tidak stabil, lebih mudah marah, kesel gitu ya. Dan karena PMS. moodnya nggak stabil seperti itu, dia akan membuat stres yang berlebihan yang dipersepsikan oleh otak yang mengeluarkan akhirnya asam lambung yang berlebihan. Jadi sebenarnya Oke, bisa oke, kalau oke. bukan seperti itu. Oh, jadi hubungannya ke situ ya. Oke, oke. Oke, iya, iya, benar, benar, benar. Ada pertanyaan selanjutnya. Dok, saya mengalami sariawan berulang-ulang sudah 3 bulan ini. Apa penyebabnya ya, dok? Sariawan ya banyak sebab, kurang vitamin C kali ya, itu kan bisa aja kan. Kalau menurut kamu kenapa orang sariawan Kurang coba? vitamin B. Kalau dari sisi gizi itu apa sih penyebab orang sariawan? Coba kalau kamu perhatikan, kenapa banyak orang suka bilang, dok saya sariawan dok, kenapa ya kekurangan vitamin C kali ya? Kayaknya saya makannya udah Ya, lumayan gitu. vitamin C, Kenapa tuh? vitamin B, dan vitamin C, vitamin B, dan mungkin juga perlu diperhatikan ya. Mungkin kalau itu bisa bisa coba tanyakan ke bisa periksa ke dokter gigi dan mulut juga ya. Kadang-kadang mungkin biasanya ada ini kalau yang nggak berkaitan sama ini ya, tapi misalnya berkaitan dengan ada misalkan gigi kita yang memang itu sedang bermasalah gitu ya, jadi menyebabkan itu sering kena ke bagian bukal gitu ya sampai menyebabkan sariawan, kadang-kadang bisa jadi seperti itu. Karena kalau kalau saya juga kadang-kadang sering sariawannya itu karena masalah gigi ini yang tidak rata gitu ya. Jadi gampang banget apa namanya kejedot dengan bagian bukal yang lain tuh sampai menyebabkan luka dan sariawan. Cuma ada Tapi orang, kemungkinan memang kenapa? hmm? Kenapa kamu lanjutin aja? Iya, tapi kalau untuk tidak ada masalah itu biasanya setahu saya karena kurang vitamin B dan vitamin C juga ya. Jadi itu mungkin yang perlu ditambahin asupannya. Ya, memang selain juga, kan kemarin juga ada pertanyaan waktu saya live itu, kenapa saya sering sariawan, dia bilang gitu ya. Saya bilang kalau sariawan itu salah satunya juga kalau, apa hubungannya dengan stres dok? Memang kalau stres yang berkepanjangan itu akan meningkatkan kortisol kan. Kortisol itu akan menyebabkan tubuh kita tuh lebih gampang kelihatan meradang gitu daripada tidak gitu. Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa ketika kortisolnya atau level of stressnya naik, dia gampang mengalami peradangan. Ya, salah satunya sariawan gitu. Ditambah lagi jadi permeabilitas seperti yang tadi kamu bilang bahwa imunitasnya jadi menurun seperti itu sehingga gampang luka gitu. Apa namanya tuh mukosanya ya, lapisan mulutnya itu gitu. Mm-mm. Ini ada pertanyaan lagi, dok, kalau tiba-tiba sesak, hidung tersumbat, ada dahak di tenggorokan, apa itu dari asam lambung atau panik attack? Bisa dua-duanya, asam lambung atau panic Bisa attack. dua-duanya. Sedangkan kalau kita lihat ada beberapa orang yang mengalami panic attack, itu mereka datang ke dokter di rumah sakit ya di IGD, dikasih suntikan apa namanya tuh untuk asam lambungnya membaik. Jadi kadang-kadang memang salah satu tanda gejala dari gejala gangguan cemas panik itu asam lambung yang meningkat. Memang stres itu bisa meningkatkan kondisi seperti itu gitu. Kalau kalau kamu sendiri Oke. memahaminya mikrobiota itu dari mana? Artinya kalau untuk kesehatan lambung sendiri, mungkin teman-teman yang baru bergabung tuh pingin diulang lagi sedikit.
sebenarnya kalau kita bicara kapan sih orang itu merasa mungkin mikrobiota itu jadi kurang gitu. Kapan dia memerlukan suplementasi, kapan dia memerlukan makanan yang lebih banyak untuk membantu ya mikrobiotanya lebih banyak gitu. Kita nggak pernah tahu nih, kita cukup nggak ya, kan nggak pernah ngukur Iya, tuh yang karena jutaan, miliaran, iya. triliun itu gitu. Gimana tuh Iya, tandanya? iya, iya, kita nggak pernah ngukur ya memang ya, tapi pastinya kalau dari mikrobiota itu kan sebenarnya kita dapat dari lahir juga udah ada gitu ya. Kita dapat itu ya dari ibu kita gitu kan. Ternyata itu juga dipengaruhi. Jadi misalnya kita lahir SC atau lahir normal gitu ya, kita lahir prematur atau kita lahir cukup bulan gitu. Itu tuh berpengaruh. Terus sama juga kalau kita apa penggunaan antibiotik, apalagi kalau kita itu sering minum antibiotik. Nah, itu biasanya akan mempengaruhi mikrobiota juga, karena kan kalau antibiotik sebenarnya dia membunuh bakteri yang jahat, tapi kadang-kadang ada bakteri yang baik juga ikut kebunuh gitu kan. Jadi kalau misalnya penggunaan antibiotik dalam jangka panjang tuh biasanya mempengaruhi mikrobiota juga. Makanya teman-teman kalau menggunakan antibiotik itu nggak boleh sembarangan, harus ada resep dokter dan jangan maksudnya seenaknya aja diminum gitu ya, terus atau misalnya pilek sedikit minum antibiotik gitu kan. Jadi itulah makanya jangan jangan terlalu gampang minum antibiotik ya, jadi karena itu ternyata mengganggu kesehatan mikrobiota juga gitu. Jadi kapan kita apa namanya merasa mikrobiota yang terganggu ya mungkin kita nggak sadar secara penuh seperti itu ya. Kalau misalnya, tapi kalau misalnya kita makanannya itu kita rasa nggak setiap hari kita itu bisa dapat atau sayuran atau nggak dalam setiap porsi makan kita itu nggak harus selalu ada sayuran, pastinya kita butuh tambahan yang lain gitu ya. Dan apalagi kalau ketika udah mulai ada masalah-masalah yang lain terkait dengan saluran pencernaan, kayak gitu. Mungkin itu udah ada masalah mikrobiota juga, atau misalnya kita menggunakan obat antibiotik yang cukup lama gitu. Nah, itu memang Ya, mesti dibantu kan berarti gitu untuk memperbaiki mikrobiotanya. iya, Gitu kalau sih kalau kami kalau kalau menurutku. Kalau kami di bidang kedokteran jiwa, mungkin beberapa teman yang mengalami gangguan lambung, yang lebih dominan seringkali buang air besar berkali-kali dalam sehari, tapi tidak sakit perut, ya. Cuman kalau stres dia buang air besar, dia kalau ada pikiran pikiran terhadap sesuatu dia bisa mencret gitu ya, diare sampai 5 kali dalam sehari, tapi nggak terlalu lemes, nggak kayak orang diare keracunan. Itu biasanya memang Hmm. menandakan adanya masalah ya. Biasanya kita sebut tuh irritable bowel syndrome. Bawa Nah, irritable bowel IBS ya, syndrome IBS. itu, nah, IBS itu salah satunya kalau membedakannya dengan irritable bowel disease seperti Crohn disease ya, itu diperiksa kan biasanya kotorannya ya, fecal proteinnya dicek ya. Biasanya kalau fecal proteinnya tinggi, oh berarti ini dia IBD. Kalau dia fecal proteinnya standar, biasa aja di bawah 50, oh berarti dia IBS. Dan IBS itu salah satu terapinya lah dengan probiotik ya, salah satu yang punya evidence Hmm. base yang baik gitu ya. Jadi evidence base-nya sehingga kalau kita lihat memang ini menjadi menarik sih belakangan ini, kesehatan lambung menjadi dominan, akan menentukan kesehatan otak juga. Makanya mind and body connection ini, psychosomatic medicine itu banyak dikaitkan dengan sekarang ini lambung. Karena sebenarnya kalau di bidang psikiatri, serotonin, zat yang membuat kita bahagia itu paling sering, bukan paling sering ya, paling banyak, 80%-nya tuh diproduksinya tuh di lambung. Jadi kalau teman-teman tuh Hmm. mungkin teman-teman itu mau tahu bahwa lambung ini seperti kayak otak kedua dari seorang manusia. Jadi otak kedua kita ini adalah Hmm. lambung ya. Dan ketika otak kita baik, lambung kita akan baik juga. Tapi kalau lambung kitanya baik, juga otak kita baik juga. Jadi memang perlu diperhatikan. Teman-teman yang Tapi kalau mau, berarti kalau misalnya mau nanya dulu nih, berarti kalau misalnya kesehatan lambung udah membaik, harusnya diikuti oleh dengan kesehatan pikiran yang membaik ya? ya Atau tidak selalu? kebanyakan demikian. Kalau kita bicara tentang
hampir 2/3 pasien psikosomatik itu keluhannya kan lebih banyak di mah, di lambung. Jadi kan kadang-kadang orang suka bilang, dok, saya punya mah gitu ya. Lah emang betul kan mah. Ini juga mah itu kan artinya lambung dalam Belanda, ya kan? Jadi memang punya lambung, tapi maksudnya punya penyakit mah. Nah, kita balik tanya seberapa sering. Makanya kalau kita bicara banyak terkait dengan dispepsia fungsional, nomor satu itu adalah pengaturan pola makan dan cara makan. Itu penting banget. Yang kayak gimana tuh? Jadi boleh nggak di-share ke teman-teman? Makannya harus teratur, ya makannya harus teratur. Kalau misalnya makannya jam pagi, bisa ada makan pagi, silakan. Kemudian makan siang, makan malam gitu. Jadi dia harus teratur makannya, nggak boleh sembarangan. Terus kemudian makanannya harus benar ya. Tadi kan kamu bilang juga bahwa serat itu salah satu yang penting. Jangan kebanyakan karbonnya mulu. Ya ini kadang-kadang kebanyakan karbonnya banyak tapi nggak ada serat seperti itu. Jadi itu yang seringkali jadi problem. Banyak kasus masalah-masalah gangguan lambung. Dan salah satu yang penting sekarang juga disarankan memang penggunaan probiotik ya untuk membantu. Jadi memang probiotik ini baru sih. Kalau saya lihat sih di tahun 2017 waktu di Berlin di World Congress Psychiatry yang waktu itu aku pergi itu memang mulai dibicarakan tuh. Dulu kan kita nggak pernah membicarakan masalah kesehatan lambung dari otak kan. Probiotik apaan kalau kita biasa pakai anti cemas, anti obat-obat penenang gitu. Kenapa tiba-tiba kita ngomongin probiotik sekarang kan gitu. Tapi sekarang belakangan ini memang probiotik ini menjadi salah satu yang cukup banyak ya diteliti mempunyai peran dalam perbaikan mood, dalam perbaikan kecemasan kita. Jadi saya kira memang sebenarnya yang tadi aku tanya ke kamu ya bahwa bagaimana ya ngejaga supaya probiotik kita tuh cukup bagus, cukup stabil kayak gitu. Jadi tadi juga teman ada yang bertanya ya, yang kamu pegang itu apa sih gitu. Mungkin kamu boleh jelasin sedikit tuh apa sih yang kamu pegang itu tadi itu. Oh ya, Mbak Yeni, jadi ini adalah suplemen Agelock Reset. Jadi ini suplemen yang isinya itu sebenarnya antioksidan, antosianin, yang dari hasil penelitiannya itu jika saat dikonsumsi rutin gitu ya, setelah 3 bulan, 12 minggu, itu mampu meningkatkan jumlah bakteri baik gitu dan menurunkan angka bakteri jahat. Jadi intinya kesehatan mikrobiomnya itu diperbaiki gitu. Jadi isinya sebenarnya antioksidan, antosianin dengan kadar tertentu ya. Dari ini sih dari beras hitam, blackcurrant sama bilberry gitu. Jadi dari bahan natural, cuma yang bukannya diambil langsung beras hitam, bilberry dan dicampur gitu enggak, tapi memang diambil yang memang bagian atau ekstrak yang paling pentingnya gitu ya. Untuk dapat si antosianin itu dengan kadar 215 mg yang hasil penelitiannya seperti tadi gitu. Dan selain itu bantu untuk metabolisme tubuh gitu. Jadi selain bantu untuk kesehatan mikrobiom dalam saluran pencernaan, juga bantu untuk kesehatan metabolisme tubuh. Jadi biasanya kalau kita kan udah makin, apalagi udah di atas 35 gitu ya, biasanya tuh metabolisme udah mulai lambat, apalagi dipengaruhi dengan mungkin sibuk, kerjaan, kurang tidur, capek gitu ya. Biasa kan metabolisme mulai melambat nih, jadi kayaknya tuh mau makan apa aja kok rasanya jadi kayak cepet gemuk gitu ya. Nah itu tuh ngebantu. Saya sih sendiri ngerasain membantu. Terus juga bantu juga untuk metabolisme gula darah. Jadi apalagi kalau kita kan pastinya mau ngejaga ya supaya kita jangan sampai misalnya terkena diabetes seperti itu. Yang udah terkena pun membantu setidaknya mungkin bisa membantu untuk mengurangi dosis obat gitu ya. Tapi obatnya tetap harus diminum sambil ini untuk support aja gitu, untuk support pengobatan supaya dosis ininya tuh bisa lebih turun lah nggak. Karena kan kadang-kadang selalu naik-naik gitu kan. Jadi untuk ngebantu itu. Jadi itu manfaatnya terutama untuk metabolisme tubuh dan untuk kesehatan mikrobiom dalam saluran cerna gitu, Mbak Yeni. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, Dokter Andri. Dok, gangguan panik apa bisa menyebabkan hipertensi? Ya, sebenarnya kalau misalnya dia ada masalah hipertensi, gangguan panik itu pada dasarnya kan meningkatkan tensi. Jadi tekanan darahnya jadi tinggi kan. Tekanan darahnya jadi tinggi, biasanya
kemudian kalau udah nggak lagi serangan panik ya balik lagi ke normal. Makanya kalau si pasien datang ke saya gitu ya, terus kemudian dia bilang, saya itu udah makan obat darah tinggi dok, ya, padahal umurnya masih muda ya, masih 25-an. Saya tanya kenapa? Karena kalau dicek sama dokter pada saat serangan panik tensinya tinggi terus. Oh iya, pasti kalau saat serangan panik ya pasti dia tinggi, ya kan? Namanya juga lagi serangan panik, ya. Pulsnya juga bisa meningkat, tensinya jadi tinggi, kayak gitu ya. Pasti itu akan mengalami hal-hal seperti peningkatan. Tapi bukan berarti harus makan obat. Jadi mereka, teman-teman tuh harus perhatikan pada saat lagi normal berapa tensinya. Itu penting tuh untuk diperhatikan. Karena kalau enggak nanti dia akan berputar-putar terus gitu ke sana. Ya, teman-teman itu kalau misalnya yang lebih lanjut terkait dengan apa tadi suplementasi yang dikondisikan sama teman dokter Feby tadi itu boleh follow aja ya, follow akunnya dokter Feby aja ya kan. Tapi kalau misalnya tadi ada yang tanya probiotik itu apa aja sih? Sebenarnya gini ya, penggunaan probiotik itu tentu harus atas indikasi ya, atas indikasi. Walaupun kita tahu tadi kita ngomongin probiotik, dan kalau suplemen yang tadi kamu sebutkan juga sebenarnya bukan probiotiknya kan sebenarnya ya. Tapi kalau nggak salah tadi kamu bilang ya membantu meningkatkan ketersediaan probiotik, itu menjamin ya ketersediaan probiotik ya, kalau nggak salah gitu kan ya. Membantu kesehatan mikrobiom, jadi meningkatkan jumlah bakteri baiknya dan menurunkan bakteri jahatnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau makan probiotik yang benar-benar probiotik gitu ya, itu memang harus atas indikasi ya, nggak sembarangan. Tadi ada beberapa teman yang menyebutkan merek ya. Saya tadi lihat ada memang beberapa merek yang biasa digunakan untuk pasien misalnya diare, kemudian juga misalnya ya banyak tuh. Biasanya mereka mengandung lactobacillus. Kalau misalnya minuman yang katanya minuman yang biasa tuh ada dok yang dari Jepang itu gitu. Itu memang ada mengandung probiotik juga. Tapi saya sebenarnya tidak terlalu saranin diminum yang dulu. Saya minum 2 gitu ya. Jadi saya nggak terlalu saranin karena manis. Nah manisnya itu yang semakin bertambah usia. Dulu sih oke aja, tapi sekarang udah 40 lebih, kayaknya nggak boleh terlalu sering makan yang manis-manis ya. Jadi saya nggak dia sekarang ada versi segarnya loh. Hah? Kenapa? Dia sekarang ada versi segarnya, baru ketemu kemarin di supermarket. Oh. Dia kemarin ada versi less sugarnya, cuma tetap ada gulanya. Iya. Kita nggak sebut mereknya aja. Jadi kayak teman-teman, saya kira ini banyak banget nih. Saya melihat antusias ya dari tadi selalu di atas 90 nih yang bergabung. Thank you ya semua yang bergabung bersama kita di sini. Ini memang satu rumah tapi IG live bareng, tapi beda device. Ya. Supaya saya memperkenalkan istri saya ini juga ke teman-teman yang follow saya ya, dan sebaliknya juga mungkin istri saya mau memperkenalkan saya ke teman-teman atau followersnya gitu. Ya, ada pertanyaan menarik nih, pertanyaan menarik. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya. Sampai itu kamu sebelum 1 jam udah harus off tuh, kalau enggak nanti dia hilang ininya. Oke. Ya, jadi ya, benar. Sekarang 24:04, jadi tinggal mungkin sekitaran paling lama 10 menit lagi kita Oke. Dini ada yang tanya nih, sebenarnya penting dok, sejak minum obat psikiatri haid jadi tidak teratur. Kenapa ya dok? Apa ada hubungannya? Oh, kemarin ya juga pertanyaannya banyak nih teman-teman. Gini, ada beberapa obat psikiatri yang sebenarnya sudah saya jelaskan pernah di YouTube ya, di channel saya Andri Psikosomatik. Kalau bicara tentang pengobatan psikiatrik, ada beberapa obat psikiatrik itu mengandung obat-obatan antipsikotik. Antipsikotik itu dia mengandung obat yang mempengaruhi dopamin di otak.
Dan dopamin yang dipengaruhinya itu salah satunya akan berdampak meningkatnya prolaktin. Jadi kita kemarin juga sempat ngomong sama Dokter Caroline ya dari EMC EMC Pulau Mas. Nah, saya udah bilang bahwa memang ada beberapa obat antipsikotik yang biasa kita gunakan untuk pasien depresi, pasien gangguan obsesif kompulsif, BPD, bipolar gitu ya, schizophrenia, itu menggunakan antipsikotik. Nah, antipsikotik itu bikin prolaktin meningkat jadinya. Kalau prolaktin meningkat itu ya jadinya menstruasinya terganggu ya, bahkan bisa sampai nggak mens gitu. Tapi nggak berbahaya sih sebenarnya. Jadi kalau lagi dalam masa pengobatan ya nggak apa-apa, ikutin saja dulu, terus kemudian mungkin perlu bertanya lah sama dokter ya yang mungkin sedang mengobati teman-teman gitu. Oke, ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup terhubung dengan kita kembali lagi ke topik kita ya, kesehatan lambung dan juga kesehatan pikiran. Nah, sering tuh banyak yang bilang ke aku tuh kalau misalnya dok, saya ini harus makannya itu sedikit-sedikit tapi sering. Jadi karena saya ada asam lambung, jadi harus makan tuh sedikit-sedikit tapi sering. Jadi sedikit-sedikit tuh makan biskuit, makan apa gitu. Nah, sebenarnya itu udah cara yang tepat atau belum sih sebenarnya? Sebenarnya kalau makannya sedikit-sedikit itu biasanya keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kondisi pasien ada beberapa yang memang nggak bisa langsung. Jadi misalnya makanan yang kan begini nih, orang yang mengalami masalah sakit lambung itu biasanya itu problemnya itu adalah peristaltiknya kurang bagus. Jadi pasien itu peristaltiknya kurang bagus sehingga kalau makanan sekaligus banyak, biasanya itu akan mengganggu dia punya kondisi. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang hal tersebut, penting untuk diperhatikan tuh, supaya jangan sampai bermasalah. Gitu. Jadi makanya sering dibilang, ya udah makannya sedikit-sedikit aja gitu. Oh, oke. Oke, terima kasih banyak, Dr. Andi. Jadi teman-teman, malam ini sebagai penutup saya simpulkan ya, jadi ternyata kesehatan lambung dan kesehatan pikiran itu sangat-sangat berhubungan ya. Ketika kita menjaga kesehatan lambung, berarti kita menjaga kesehatan pikiran kita juga, dan ketika kita menjaga kesehatan pikiran, berarti kita menjaga kesehatan lambung kita juga ya. Benar ya, Dr. Andi? Betul, thank you. Sorry teman-teman ya kalau ada yang mengatakan memang agak blur ya. Saya punya gambar ternyata. Tapi mudah-mudahan suaranya masih bisa kedengeran ya. Mudah-mudahan masih. Soalnya memang sinyalnya emang kadang-kadang kurang bagus ini kayaknya. Ininya. Sorry ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali live bareng-bareng, nanti kita ngobrolin itu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah bergabung sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada yang gambar yang kurang jelas. Nanti semoga besok-besok kita bisa live lagi. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. Thank you, Terima kasih. Teman semua. Thank you. Matinya di mana nih?